Nah, adik-adik sudah selesai bermain-main dengan game yang ada di Scratch? Kalau sudah, kita sekarang coba membuat game Scratch kita sendiri. Caranya gimana nih? Buka scratch.mat.edu, sudah kan? Kalian klik create. Kita harus ngerti bahasa Inggris ya, tapi adik-adik pasti sudah ngerti banget, lebih ngerti dari Kak Eko saat masih kecil. Nah, kita di sini langsung loh sudah ada gamenya. Karakternya kucing, namanya Felix kalau nggak salah namanya. Felix the cat, Felix si kucing. Kalau kalian pengen jalanin gamenya, klik yang ini. Gamenya sudah jalan loh, tapi karena gamenya nggak ada perintahnya, jadi dia cuma diem aja. Kalian bisa gerak-gerakan dulu nih, gerak-gerakan dulu, sih kan? Nah sekarang kita coba buat satu perintah pertama kali yang kalian buat di Scratch, yaitu apa akibatnya kalau kalian menekan tombol bendera ini, go, kemudian kucingnya jalan ke depan. Oke, nah bahasa Inggrisnya ketika adalah when. Itu berarti kita mengkontrol atau ada kejadian. Kejadiannya apa? Kejadian itu bahasa Inggrisnya events. Nah, event apa sih yang mau kamu coba tanganin? Jadi, kalau ada event, ada orang yang menekan tombol ini, kamu ketika tombol warna bendera hijau diklik, when green flag diklik, kita gerakkan. Gerak bahasa Inggrisnya motion. Kita gerakkan kemana? Kita gerakkan yang atas. 10 langkah ke sana. Nah, kalau kita gerakkan, ini kan kita ada lubangnya nih. Kita seperti puzzle ya, kita sambungin. Ini sudah jadi programnya loh. Kalau kalian nggak percaya, coba aja. Nah, jalankan. Asik, ya kan? Selesai. Nah, itu adalah program pertama kalian yang sudah bisa kalian buat dengan konstruk. Enak kan? Nah, asik-asik banget loh ini. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Sebentar. Nah, sekarang kita coba satu hal nih. Kalau kalian majuin terus, dia akan apa coba? Berhenti kan? Nah, sekarang gimana caranya ya? Jika dia sudah sampai di sini, dia berbalik. Kemudian kalau dia berbalik, kamu tekan maju lagi. Bendera kamu tekan, dia akan maju ke situ. Ketemu lagi, dia balik lagi. Gimana caranya? Oke, sekarang gimana caranya? Coba kalian adik-adik lihat di sini nih. Ini kan ada angka nih. Ada angka X, bukan angka ya. Ada huruf. Huruf X dan huruf Y. Coba lihat angkanya berubah. Hurufnya berubah. Yang penting yang kalian perhatikan huruf X. X itu kenapa ada X, ada Y? X itu adalah namanya variabel. Ingat aja ya, variabel atau nama. Nama suatu variabel itu X. Kok namanya aneh sih variabel? Karena variabel itu adalah suatu huruf atau kata yang kamu simpan di program komputer supaya kamu nggak bingung kalau pingin ngomong ke orang lain. Contoh misalnya kamu ngelihat ada ayam, kan kamu bilangnya ke orang tuamu, Bi, atau ya itu ada ayam. Ayam itu nama variabelnya. Coba kalau kamu nggak kasih nama, Bi itu ada ada apa coba? Ada makhluk berkaki dua yang punya sayap, yang punya paruh, kan panjang banget. Lebih enak diberi nama ayam. Nah, ini juga namanya variabel di komputer, di program komputer. Pokoknya di sini kalau uh, ada suatu posisi, ini posisi ya, di atas, di bawah. Nah, kalau posisinya mendatar, itu namanya X. Kalau posisinya ke atas, namanya Y. Kalau dicampur XY. Nah, kemudian kalau kamu tanya, kenapa namanya nggak ABC? Ya bisa aja kalau namanya mau ABC. Tapi kan semua orang di dunia itu sudah menggunakan X untuk gerakan yang mendatar. Kalau Y, gerakan yang naik turun. Nah, karena kita lihat di sini nih, semakin ke kanan, angka Y-nya jadi negatif ya. Negatif itu kecil atau besar? Kecil, oke? Karena negatif itu kecil, berarti kalau sudah sampai di sini, angkanya berapa nih coba dilihat, minus 71. Nah jadi kita nanti gini, kalau dia jalan terus dan angkanya sudah minus berapa misalnya, ini misalnya nih, angkanya sudah lebih kecil daripada 66 aja ya. Nah jadi kalau angkanya sudah lebih kecil daripada 66, kita buat dia berbalik.
Nah, C, caranya gimana? Nah, kita sekarang bikin seperti ini. Jika jika posisi jika posisi X-nya, X-nya yang ini, jika posisi X-nya, oh lebih besar ya, tadi Kak Eko ngeliatnya yang Y ya. Oke, jika posisi X-nya itu sudah lebih besar daripada 200 deh. Yang ini ya 200 ya. Kebetulan karena naik turun, Y-nya ikut berubah. Padahal yang kita mau itu yang posisi yang X-nya. Kalau kalian ingin tahu angkanya bagaimana, di tengah-tengahnya itu 0. Jadi kalau kalian lihat seperti ini. Kayak aku gambarin sedikit ya. Kalau kalian lihat, ini posisinya seperti ini tuh. Di sini tuh ada, di sini itu ada bilangan X. Di sini X-nya itu 0. Di sini X-nya negatif berapa tadi? Negatif, lihat sini. Oh, positif ya. Positif 200 lah katakan. Di sini 200. Kemudian berarti di sini lawannya adalah minus 200. Oke. Jadi di sini minus 200, katakanlah seperti itu. Enggak tepat sih, mungkin ada minus 198 misalnya. Oke, kalau yang ke atas, kita lihat X-nya dulu. X-nya nggak berubah. Yang berubah itu hanya Y-nya. Lihatin Y-nya. Y-nya itu adalah ke atas itu jadi positif, lihat ini ya. Ke bawah jadi negatif. Oke, berarti anggap aja di sini berarti di sini 200, kemudian di sini minus 200. Nah, itu adik-adik. Jadi, kenapa angka itu dibuat seperti itu? Karena yang buat aplikasi Scratch itu memang maunya menggunakan seperti ini. Nanti ada aplikasi yang lain, game yang bahasa pemrograman yang lain yang kamu pakai, nanti ada yang posisinya di pojok sini. Jadi, posisinya gini. Ini sekedar adik-adik tahu dulu ya. Ada yang gini tuh. Nah, jadi sini 0, situ. Tapi itu jarang sih. Kita lebih enak seperti ini ngelihatnya. Lebih gampang kan ngelihatnya. Oke, kalau sudah sekarang kita deteksi nih. Kalau nanti si Felix kucing ini sudah ke sini, berarti X-nya besar banget. X-nya besar banget, kita balikkan. Oke, kita deteksinya gimana? Kita deteksinya dengan cara melakukan sensing. Coba kita lihat. Kita lihat dulu. Nah, yang kita lihat adalah bagian yang kontrol. Kontrol itu adalah mengatur ya kan, kita ngatur nih, kita ngatur kalau dia nyampe di ujung dia berbalik. Kita di sini pakainya if. Tempelkan. If itu bahasa Inggris untuk jika. Jadi misalnya kayak aku bilang jika atau kalau ya, kalau di Indonesia juga bahasa Indonesia kalau dan jika itu sama. Kalau kamu lapar, maka makan. If makan, lapar itu hungry. If you are hungry, then maka makan. Eat. If you are hungry, then eat. Nah, sekarang kita maunya if apa? Dia kan sudah di jalannya sudah maju nih. Tapi dia maju terus. Nah, kita mau dia jangan sampai hilang, udah balik. Kita maunya kalau kalau nilai Y-nya, nilai X-nya lebih besar dari, anggap aja ini ya, di sini aja. Di sini dia balik, yaitu 200. Oke. Jika nilainya operator, nah ini lebih besar ini, masukkan di sini. Tanda apa ini? Ini adalah kita ngetikkan apa? Kita mau ngecek nilai yang ini, nilai yang X. Kalau X lebih besar dari berapa? Ini 204 ya, supaya nyaman kita pakai aja 200. Kalau dia lebih besar dari 200, kemudian kita buat dia berbalik. Nah, berbalik. Berbalik itu gimana? Berbalik itu kita lihat mungkin di sini, ini turn. Turn. Berbalik bahasa Inggrisnya turn. Turnnya berapa derajat. Nah, ini derajat ini menarik. Coba kita lihat ya. Kita biarin aja. Coba kita jalanin. Tuh. Tuh, jadinya dia gitu tuh. Karena dia kita balik dia 15 derajat. Jadi balik. Jadi kalau kalian pengen tahu apa yang dimaksud dengan derajat, seperti ini. Nah, ini tuh namanya derajat. Itu kalau kalian mau minta ke orang tua, namanya ini apa ya? Penggaris busur ya, penggaris busur. Nah, ini.
Ini ada angkanya nih. 10, 20, 30. Nah, jadi scratch itu berbelok ke kiri 15 derajat, masuk ke sini nih. Tuk, 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 tuk. Nah, itu teman-teman. Oke, kita coba. Kalau berbalik itu kan kayaknya nggak cocok ya. Kita maunya dia langsung aja pindah badannya, yaitu langsung aja dia balik ke belakang. Nah, berarti ini nggak cocok pakai yang ini. Kita harus coba yang lain. Mungkin ini. Nah, coba point in direction, yaitu mengarah ke arah 90 derajat. 90 derajat itu ini. Kita maunya ini berarti. Tapi kita coba lihat dulu. Jalanin. Oh, itu sudah 90 derajat. Dia sudah 90 derajat. Coba kita buat menjadi, nah ini nih. Nah, ini 90 derajat. Jadi dia posisi sedang mengarah ke sana. Kita buat dia mengarah ke sini. Kebalikannya, minus 90 derajat. Oke, kita coba. Tuh, kita lihat lagi. Nah, kita sih kayaknya nggak kurang cocok ya. Yaitu dia malah jadi kepalanya kebalik. Gimana kita coba lagi? Kita coba dulu. Yang lain-lain kita coba. Oke. Nah, kalau kita coba lagi, ini kan kita ingin mengembalikan dia normal lagi. Caranya gimana? Kita perlu dia rotasi 90 derajat lagi. Caranya, kamu klik dulu, keluarin, kemudian klik di sini, arahin lagi ke sana. Kalau sudah, klik. Nah, udah balik kan? Kalau dia udah balik, kamu balikan lagi ke sini. Nah, tapi masalahnya, kalau kamu buat dia nanti, kalau ke ujung, kemudian rotasi 90 derajat, nanti permasalahan dia akan gini tuh. Dia akan rotasi kebalik. Nah, gimana cara dia supaya nggak kebalik? Kita buat dia rotasinya jangan sampai gini. Kanan kiri. Oke, ini kita buat dulu dia balik. Udah ya? Udah. Kemudian kita buat dia rata kanan kiri, maksudnya dia cuma bisa bolak-balik aja. Jangan sampai dia kepalanya ke bawah. Kan nggak seru banget tuh. Oke, coba kita lihat. Ini kita buat nanti dia kebalik ke sini. Coba kita lihat udah berhasil belum ya? Oke, kita lihat X-nya. Ada salah belum nih ya? X-nya. Oke, kita buat dia dulu balik ke situ dulu. Ini kita bisa buat seperti ini. Kita nggak perlu ngeluarin ini. Kita bisa keluarin dulu satu perintah point in direction. Klik. Nah, sepeda ke sana. Kalau kita majuin ya 10 langkah. Kalau X-nya lebih besar daripada 200, X-nya kita adalah segitu. Atau kita keluarin dulu, coba. Kita masukin dulu. Nah, ini menarik. Kenapa padahal nilai X-nya itu masih kecil, tapi dia langsung balik. Kalau X, sebentar, X position. Nah, itu dia. Bukan X yang angka X ya, tapi ambil dari sini. Coba kita balikin dulu. Nah, jalanin. Nah, udah benar. Benar, kemudian kalau udah sampai di ujung, dia akan balik. Tarat, karena dia balik ke situ, ke kiri, kamu suruh dia maju, maka dia akan maju terus. Tapi permasalahannya apa? Permasalahannya dia di ujung akan seperti itu lagi. Nah, kita mau dia balik juga kan? Kita mau dia balik juga. Gimana caranya? Nah, itu berarti nilainya X atau Y? X ya. X berarti lihat nilai X-nya. X-nya negatif. Jadi kalau nilainya sudah negatif 200, lebih kecil daripada minus 200, kita buat dia balik ke yang ini. Nah, cara gimana? Kita lihat lagi di kontrol. Kita akan kontrol dia nih. Kalau kita kontrol dia seperti ini. Kalau kontrol ini, lihat ini, kita butuh yang kotaknya seperti ini. Kita masuk ke bagian operator. Operator itu perintah pembandingan dua nilai. Kalau nilai lebih kecil, kan nilai X-nya ke sini semakin kecil ya.
nilainya semakin kecil. Karena nilai semakin kecil, kita buat ini, kita masukin variabelnya, kita buat di mana tadi ya? Aku agak lupa di sini ya. Position lebih kecil daripada, samain aja, tapi nilainya negatif, minus 200. Kita buat dia ke arah sini. Mau lihat hasilnya? Coba ya. Balik. Oke, asik kan? Kita bisa buat seperti ini. Oke, nah udah jadi nih, tapi kan capek banget, ya kan? Kita tuh maunya dia jalan sekali diklik, dia akan jalan selama-lamanya terus bolak-balik bolak-balik. Gimana caranya dia supaya jalan selama-lamanya? Buang dulu. Jadi kalau kamu klik, nggak ada apa-apa. Tapi kamu lihat di bagian yang ini. Di bagian yang kontrol, ada yang bagian forever. Siapa yang tahu artinya forever? Forever artinya selamanya. Jadi selama-lamanya, klik sekali, selama-lamanya lakukan semua perintah ini. Coba lihat. Tada. Asik kan? Wih, programmu udah jadi nih. Ditunjukkan ke teman-teman lu, mereka kan, wah keren banget. Misalnya namamu Zidan ya, wah Zidan keren banget. Atau Wafi, wah Wafi keren banget bisa buat game sendiri. Selamat, sudah bisa ngebuat game. Sekarang kita tambahkan apa? Nah, main-main dulu, nanti Kak Eko akan tambahkan agar program kita bisa bersuara seperti suara kucing. Oke, terima kasih. Main-main dulu ya.